di bulan September selalu kita akan bentuk panitia itu karena kita perlu masa kerja selama 3 bulan ya, karena kalau orang-orang kadang-kadang kebetulan di bulan-bulan Desember atau November kita September supaya masa kerja 3 bulan itu minimal itu bisa ada persiapan ya, mungkin yang kita kerjakan itu saja, tapi kita bersyukur kepada Tuhan ya, oleh hikmat dari Tuhan kita bisa lebih awal, kita bisa bekerja, kita berpikir dari sesuatu persiapan-persiapan ke depan. Nah, hari ini saudara semua diberkati oleh Tuhan. Saya mau sampaikan judul yang berbunyi pikiran berubah, hidup pun berubah. Kita bersama-sama 1, 2, 3. Pikiran berubah, hidup pun berubah. Pikiran berubah, hidup pun berubah, saudara. Kita sering ya, orang itu berbicara seperti ini. Mengapa sih hidupku begini-begini saja? Mengapa kok hidupku tuh stagnan? Ya, pengiringan kepada Tuhan kok seperti ini, nggak bisa maju-maju. Kenapa? Bahkan kadang-kadang orang juga berkata begini. Sudahlah, yang penting kerjakan saja dulu, resiko belakangan. Ya, pikir itu resiko belakangan. Ya, sering seperti itu. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan, sebenarnya bagaimana? Ya. Yang benar itu seperti apa? Ini saya punya pertanyaan. Berpikir dahulu, baru bertindak, atau bertindak dahulu, baru berpikir? Ya. Yang A, berpikir dahulu baru bertindak, atau yang B, bertindak dahulu baru berpikir. Nah, orang-orang saudara semua diberkati oleh Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, sudah yang penting kerjakan saja dulu, resiko pikirkan belakangan. Nah, sebagai orang-orang yang sudah mengenal firman Tuhan, saudara-saudara Tuhan, saya yakin, bahwa pilihan akan jatuh pada pilihan A, yaitu berpikir dahulu baru bertindak. Itu pilihan. Tetapi yang terjadi, yang dilakukan kadang-kadang bukan itu, yang dilakukan malah bertindak dulu baru berpikir. Teorinya dapat, ya, cara-caranya dapat. Oke, berpikir dulu baru bertindak. Tetapi begitu pelaksanaan karena buru-buru, karena tergesa-gesa, akhirnya bertindak dulu, sudah pikir belakangan. Nah, ini yang sering terjadi, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Orang banyak mengambil keputusan karena buru-buru, tidak berpikir dulu, akhirnya menyesal. Kemudian, padahal firman Tuhan sudah dikatakan demikian. Nah, ini ya, yang tadi. Di dalam Lukas pasal 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan menara tidak dulu dahulu membuat anggaran biayanya? Akhirnya dipikirkan dulu biayanya berapa, tukangnya bagaimana, materialnya bagaimana, kapan akan selesai. Ada sebuah rencana-rencana, pemikiran-pemikiran dulu sudah diperhitungkan. Kayak gereja kita ini, Bapak Saudara semua, jauh saudara, sedikit saya sudah perkirakan, saya sudah pikirkan itu dengan berbagai skenario, dengan berbagai cara bagaimana supaya semuanya berjalan dengan lancar. Kalau kita sudah berpikir demikian, semuanya ini terserah kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Sedikit-sedikit saya pikirkan, sedikit-sedikit saya sudah atur sedemikian, saya sudah programkan jauh sebelumnya. Yang firman Tuhan berkata seperti ini, Lukas 14 ayat 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan? Kalau bawa pasukan 10.000 kemudian melawan 20.000, perlu nggak dipikirkan lagi? Saya yakin orang-orang percaya yang sudah mengerti firman Tuhan ini akan berpikir dulu sebelum bertindak. Tetapi masalahnya kadang-kadang eksekusinya itu bertindak dulu baru berpikir. Nah, ini sering terjadi. Alasannya apa? Buru-buru ini.
Nah, nggak lama kemudian timbul penyesalan. Ada peribahasa yang berbunyi, sesal dahulu pendapatan, apalagi sesal kemudian tak berguna. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Artinya apa? Tindakan atau perbuatan itu hendaknya dipikirkan dahulu baik-baik. Pikir dulu dengan benar, pikir dulu dengan matang sebelum dikerjakan agar tidak timbul penyesalan di kemudian hari. Itu maksudnya. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian gak ada guna. Makanya kalau orang yang berprinsip, sudahlah kerjakan saja dulu, lakukan saja dulu, resiko pikir belakangan. Benar-benar orang mana akan menanggung resikonya. Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Perubahan perkataan kita, sikap kita, ataupun karakter kita, dan termasuk cara hidup kita berawal dari pikiran. Kita mau berkata seperti apapun, sikap atau karakter apapun, cara hidup kita, semuanya berawal dari pikiran kita. Ya. Mengapa saudara? Karena pikiran itu seperti benih, pikiran itu seperti bibit. Tiap kali kita memikirkan, tiap kali Bapak Ibu memikirkan sesuatu itu, berarti kita sudah memberikan kehidupan apa yang kita pikirkan itu. Itu seperti benih, seperti bibit. Pertanyaannya adalah, benih apa yang ada dalam pikiran kita? Apa yang sedang kita pikirkan? Apa yang sedang Bapak Ibu Saudara semuanya pikirkan? Kalau benih itu, kalau pikiran kita itu adalah benih, maka benih apa yang ada di dalam pikiran kita? Saya beberapa waktu yang lalu mengatakan seperti ini. Ini sudah hari Sabtu. Ketika hari Sabtu berada di hari Sabtu, saya harus berpikir bagaimana supaya tubuh saya sehat. Saya menjaga fisik saya, saya menjaga tubuh saya. Saya berpikir supaya hari Minggu nanti saya bisa melayani Tuhan, supaya beribadah. Saya jaga betul. Itu yang benih-benih yang saya tanam setiap hari Sabtu. Bahkan kalau perlu setiap hari Jumat atau setiap hari menjaga kesehatan. Itu yang selalu saya pikirkan. Supaya ketika hari Minggu, karena punya kerinduan untuk memuji Tuhan, karena saya harus melayani, saya supaya bisa berangkat dengan penuh sukacita, tidak ada halangan suatu apapun. Bahkan lebih daripada itu pun kita juga berdoa, Tuhan tolong berikan suara yang lain, supaya perjalanan kami indah, perjalanan kami sampai gereja dengan baik, dan saudara-saudara kami yang jauh pun bisa datang ke gereja setiap hari Minggu. Benih apa yang ada dalam pikiran kita? Atau apa yang kita pikirkan? Apakah suatu kebaikan atau keburukan? Ya? Apakah kita mengasihi atau kita kebencian yang ada di dalam pikiran kita? Kalau yang ada di dalam benih mengasihi, itu yang akan terjadi di dalam sikap hidup kita. Tapi kalau ada kebencian di dalam pikiran kita, kebencian itu pula yang akan tumbuh. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, di dalam pikiran kita itu adalah benih. Tiap kita memikirkannya, berarti kita sedang menghidupkannya. Memikirkan tentang kebaikan, berarti kita memikirkan pertumbuhan kebaikan dalam pikiran kita. Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Orang kalau memikirkan, aku ingin memaafkan saudaraku, itu yang akan tumbuh. Pasti dilakukan dengan sebuah tindakan. Kalau sudah dipikirkan, oh ya aku akan memaafkan, akan mengampuni saudara. Atau apakah kita mendendam saja, atau menyimpan dendam saja, itu juga ada di dalam pikiran. Apakah kita mau taruh benih yang manis-manis saja, atau yang pahit-pahit saja?
Kita tanam suatu pohon saja, walaupun itu pohon itu kita tanam sesuai dengan yang kita inginkan, tanam mangga, tumbuh mangga, tapi kalau rasanya tidak enak kita akan potong. Demikian juga dengan pikiran kita, kalau pikiran yang kita tanam ada hal-hal yang tidak baik itu kita potong. Saudara sudah dikasih oleh Tuhan. Pikiran itu mempengaruhi perkataan atau ucapan. Ucapan mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi karakter, karakter mempengaruhi kebiasaan, dan kebiasaan akhirnya menuju kepada arah kehidupan. Ujung-ujungnya apa saudara? Yang terjadi apa? Pikiran kita itu menentukan arah hidup kita. Hari ini apa yang kita pikirkan? Ya. Atau kemarin apa yang kita pikirkan itu akan menentukan arah hidup kita. Makanya tadi yang kita Lukas tadi itu betul-betul diperhitungkan mau pergi berperang atau membangun rumah atau membangun menara, dipikirkan dahulu. Karena itu akan menentukan ke depannya. Orang yang tanam sayur paling 3 tahun kemudian kan sudah dipikirkan. Karena kalau hari ini bibitnya salah, dia harus tanam lagi, kemudian 6 tahun dia baru panen. Iya, begitu ya orang-orangnya. Tapi kalau bibitnya tepat, 3 tahun dia sudah bisa panen. Tapi ketika itu bibitnya tidak tepat, maka 6 tahun kemudian dia akan baru bisa panen lagi. Kadang-kadang kalau kita tidak pertimbangkan, pikirkan dulu, itu yang terjadi. Pikiran kita menentukan arah kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, mau dibawa kemana kehidupan kita ini? Hidup kita ini mau diarahkan kemana? Apakah mau mengarah kepada kebencian terus? Atau mengarah kepada kebaikan terus? Atau mengarah kepada hal-hal dunia terus? Atau mengarah kepada hal-hal surgawi terus? Itu semua tergantung dari pikiran kita. Mau dibawa kemana pikiran kita ini? Mau dibawa kemana arah hidup kita ini? Apakah kita mau begini-begini saja? Sudah tidak usah bawa kemana-mana, begini-begini saja juga sudah cukup. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Saya punya cerita tentang berjual minuman keras dan firman Tuhan. Ada kesaksian orang Kristen, orang percaya. Ya. Suatu saat dia bersaksi, dia bercerita, dia menceritakan kehidupannya. Dia orang percaya, dia orang Kristen, tapi dia berjualan minuman keras. Warungnya cukup ramai, laris, banyak pembeli. Bahkan orang-orang yang suka minum dia pun juga datang karena paling banyak pelanggannya. Banyak orang-orang yang datang kepada dia karena dia jual seperti itu. Omsetnya luar biasa, untungnya luar biasa, besar sekali. Memang orang ini dalam beribadah. Nah, suatu saat saudara, ketika dia beribadah, dia mendapatkan firman Tuhan ini di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 10. Dia bertemu dengan firman Tuhan. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, dia mulai berpikir ketika mendapatkan firman Tuhan ini. Orang kadang-kadang mabuk kan karena minuman keras. Artinya dia merasa tertuduh, jangan-jangan karena saya. Begitu mendapatkan firman Tuhan ini. Nah, suatu saat dia juga membaca dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Walaupun dia menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, pikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Bapak Ibu Saudara semua yang berkata, begitu dia mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan ini, hatinya dia tergerak. Dia mulai berpikir dengan usahanya. Dia mulai sadar bahwa apa yang
dilakukan selama ini salah. Gara-gara dia banyak orang yang mabuk, gara-gara dia banyak pertengkaran dan lain sebagainya, keributan. Akhirnya dia berpikir, dia mengambil keputusan, mulai hari ini aku berhenti, tidak akan jualan lagi. Stop, selesai. Tentu ini kan membuat orang-orang heran. Orang-orang yang sering beli sama itu heran. Kenapa berhenti? Kenapa tidak jualan lagi? Omsetmu kan besar, uangmu juga banyak, hasilmu juga banyak. Orang semuanya heran, ini keputusan yang aneh, tetapi keputusan sudah diambil. Dan memang tidak berapa lama dia mengalami kesulitan uang yang luar biasa. Karena setelah itu dia begitu tutup, dia belum berusaha. Tetapi saudara semua diberkati oleh Tuhan, meskipun demikian, ya, meskipun demikian, jangan dia lemah. Jangankan dia lemah, jangankan dia down, jangankan dia putus asa, sama sekali tidak. Walaupun dia dalam keadaan terpuruk, secara ekonomi, secara keuangan dia tidak pernah lemah. Bahkan suatu ketika dia berusaha terus dan mencoba, dia terus berpikir bagaimana dia berusaha berikutnya, bagaimana usaha apa, pekerjaan apa yang akan ditekuni ya selanjutnya. Dan benar saudara, apa yang terjadi? Dia bisa berusaha dengan tepat, tidak bisa berjualan lagi, tapi tidak berjualan minuman keras, tapi berjualan yang lain dan usahanya jauh lebih hebat lagi. Ya. Omsetnya jauh lebih tinggi ketika dia daripada jualan minuman keras yang dulu. Sukses luar biasa. Nah, yang saya mau tanyakan saudara, apa rahasianya orang tersebut bisa mengalami kesuksesan padahal dia terpuruk seperti itu? Ya. Apa yang dia tahu? Karena apa? Dia tuh berpikir, kalau aku begini saja, aku sudah berhenti dari jualan ini, tapi aku tidak berusaha lagi, bagaimana aku akan dapat bangkit? Dia terus berpikir, dia terus berusaha bagaimana supaya jualan ini, atau dia ada pekerjaan lain lagi sehingga bisa bangkit lagi dari segi keuangan. Dia pun mencoba berbagai cara. Apa saja? Mengapa hidup seseorang itu berubah drastis? Berubahnya dalam arti langsung finansial begitu melejit, begitu luar biasa. Ya karena pola pikirnya berubah. Pola pikirnya berubah. Orang Bapak Ibu Saudara yang meskipun memiliki berbagai macam masalah, berbagai macam keadaan, berbagai macam situasi, tetapi jika tidak pernah berpikir untuk berubah, maka hidup orang itu tidak akan berubah. Dia sudah dihadapkan berbagai tantangan di berbagai masalah, tetapi karena dia tidak mau berpikir untuk berubah, yang tidak akan berubah, tidak akan mengalami perubahan. Pengalaman, masalah bukan dijadikan pengalaman untuk berubah. Atau paling tidak kalau dirinya tidak mengalami masalah, paling tidak itu melihat orang lain. Orang itu bermasalah gara-gara ini. Minimal kan itu bisa mengantarkan seseorang untuk berpikir merubah sesuatu dari dalam pikiran. Orang sering seperti ini. Sudah diperhadapkan pada masalah, diperhadapkan pada persoalan, bukan yang berubah, tapi tidak berubah sama sekali. Hanya menjadi kesaksian saja, tapi tidak berubah hidupnya. Nah, kalau penjual minuman keras ini tadi, saudara, begitu dia berhadapan dengan seperti itu, dia langsung tutup. Oh, ini hal tidak benar. Dia langsung berubah dan dia berusaha di tempat lain. Dia berjualan berusaha di tempat lain. Orang bertobat pun, saudara, orang bertobat, orang percaya kepada Yesus, ya, orang bertobat. Jika pikirannya tidak berubah, ya. Orang bertobat pun, jika pikirannya tidak berubah, sulit rasanya orang tersebut untuk melakukan kebenaran yang sesuai dengan pertobatan. Dia berkata, aku sudah bertobat. Tapi kalau pikirannya tidak berubah, sulit akan melakukan kebenaran yang sesuai dengan pertobatan. Berat. Walaupun orang mengaku dirinya orang percaya, orang Kristen,
tahu firman Tuhan, tetapi kalau dia tidak berpikir untuk berubah dari hidup lama menjadi hidup yang baru, sulit rasanya orang tersebut bisa berubah. Padahal orang bertobat itu harus berubah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 20 B berkata seperti ini, mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Melakukan sesuai dengan pertobatan itu. Nah, yang terjadi nggak ada. Kenapa? Ya karena memang dia bertobat tapi nggak ada perubahan dalam cara berpikirnya. Akhirnya baik perkataan, baik sikap, baik karakter, kemudian arah kehidupannya nggak lagi terarah kepada pertobatan. Saya kasih contoh Paulus. Paulus dia tidak pernah mau membanggakan diri. Ini kehidupan yang lama. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 4 berkata seperti ini. Sekalipun aku, kata Paulus, juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Maksudnya begini, saudara. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi. Ini kesaksian Paulus ya, kesaksian Paulus di hadapan jemaat Filipi. Kalau guru-guru palsu itu merasa bahwa mereka itu benar di mata Allah karena hal-hal jasmani seperti itu, hal-hal lahiriah seperti itu, atau karena status mereka yang jago di dalam firman Tuhan, yang jago tentang hukum Taurat, yang jago tentang agama Yahudi, maka sebenarnya saya lebih pantas lagi daripada mereka. Itu kata Paulus. Tetapi Paulus tidak membanggakan diri. Artinya apa? Paulus berubah. Pikiran yang dulu sudah dia tinggalkan semuanya. Paulus mengalami perubahan. Saudara semua dikasih Tuhan. Siapa Paulus? Apa yang perlu dibanggakan? Kalau guru-guru palsu pada itu membanggakan akan kelahiran lahiriahnya, hal-hal yang kelihatan saja. Paulus ini orang hebat, benar. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Nah, apa kalau dibandingkan dengan mereka, guru-guru palsu itu, Paulus lebih hebat daripada mereka. Yang kedua, tentang kegiatan aku penganiayaan jemaat, banyak orang yang dibunuh pada waktu itu, dianiaya oleh Paulus. Tentang kebenaran mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat sama sekali. Ini hebat, saudara. Tapi Paulus tidak mau membanggakan itu. Ya. Walaupun dia mengerti, dia enggak membanggakan itu semuanya. Apa alasan Paulus untuk membanggakan diri? Ada membanggakan diri, tetapi dia tidak mau melakukannya. Tetapi pada saat dia bertemu Yesus, apa yang dia lakukan? Dia berubah. Dia berubah. Ya. Ketika perjalanan ke Damsyik, dia bertemu Yesus di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 7 sampai dengan 8. Di sana dia bertemu Yesus. Dan setelah bertemu Yesus, akan terjadi saudara, Paulus berubah. Apa itu? Dia nggak lagi hidup di dalam tradisi-tradisi yang lama. Dia tidak lagi hidup di dalam budaya-budaya Yahudi. Sudah itu tradisi-tradisi yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, sudah stop. Ini budaya, ini tradisi, nggak sesuai dengan kebenaran, sudah stop. Nah, ini seperti seorang penjual minuman tadi. Oh, ini nggak sesuai dengan firman Tuhan ini. Ini membuat saya repot kalau saya jualan terus. Stop. Nah, Paulus juga demikian. Aku nggak akan hidup lagi di dalam budaya-budaya Yahudi. Itu kan tradisi saja. Kadang-kadang banyak tradisi yang membuat orang malah repot kan. Keluar biaya banyak, uang banyak, padahal nggak sesuai dengan firman Tuhan dan nggak ada kaitannya dengan keselamatan.
Yang kedua, dia tidak menaruh kepercayaan atau membanggakan kepada diri sendiri atau kepada apa yang pernah dia lakukan. Oh dulu aku melakukan ini, aku berbuat ini, aku sudah berbuat untuk banyak untuk gereja, aku sudah berkorban dan lain sebagainya. Itu yang membanggakan dari sudah, itu masalah. Aku sekarang sudah ada di dalam Tuhan, aku bertobat kepada Yesus, Yesus menjamah aku, saya berjalan ke Damsyik, saya tidak akan memikirkan apa untuk pernah saya banggakan. Aku ahli Taurat lebih daripada orang Farisi. Dia tidak akan banggakan itu juga. Baginya Kristus adalah lebih hebat lagi. Yang ketiga, dia tidak menganggap penting hal-hal lainnya. Yang lainnya, bahkan yang keempat, dia semakin haus untuk mengenal atau memiliki Kristus. Semakin hari semakin haus. Kisah para Rasul, Filipi pasal 3 ayat 8. Filipi pasal 3 ayat 8. Malah segala sesuatu anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Berubah, sudah itu semuanya masa lalu, sampah saja itu semuanya. Ya. Bahkan dia saudara siap menderita bersama dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dikasih itu, dia siap menderita. Di ayat 10, di dalam pasal 3 ayat 10, yang dari amal nabi yang berkuasa kebangkitannya dan program persekutuan dalam pemberitaan di mana aku berubah dengan dia. Saudara semua dikasih itu, Paulus diutus. Ya. Kata Tuhan kepadaku, kepada Paulus, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini pada bangsa-bangsa lain. Pertanyaannya adalah, apakah Paulus akan diutus kalau pada waktu itu ketika dia ketemu Yesus dia tidak berubah? Kalau pikirannya masih pada memikirkan pola hidup lama, tradisi-tradisi saja, membanggakan diri saja, kira-kira Paulus diutus apa tidak? Demikian juga dengan Sakyus. Ya. Sakyus, siapa yang tidak kenal Sakyus? Pemungut cukai yang kaya raya, bertubuh pendek, bertumbuh, maksud saya bukan bertumbuh pendek. Orang Yahudi membencinya karena Sakyus bekerja sama dengan penjajah pada waktu dan pemerintah Roma. Ini. Kemudian yang ketiga, sering menarik uang, menarik pajak lebih dari yang seharusnya. Seharusnya itu mungkin anggaplah 100.000, tarik ada 150.000. Ini kelakuan daripada Sakyus. Nah, pada saat itu saudara, Yesus datang ke Yeriko. Sakyus melihat Yesus dari pohon ara ketika Yesus datang ke kota Yeriko, dan Yesus menyuruh Sakyus turun karena Yesus mau menumpang kelemahan. Seperti Paulus yang ditemui oleh Yesus, demikian juga Sakyus yang pada waktu itu juga menemui daripada Sakyus. Dan apa yang terjadi dengan Sakyus? Sakyus berubah. Dia turun di pokok kata Yesus, Sakyus kamu turun dari pohon ara. Turun. Ya. Sakyus juga menyambut daripada Yesus ini di rumahnya. Bahkan apa yang dilakukan saudara, dia berani berkorban hartanya untuk orang-orang miskin. Apa yang dulu kekayaan dia berani untuk berani berikan orang-orang yang miskin. Dia berani berkorban. Dia korbankan itu uangnya, dia korbankan hartanya untuk keperluan orang-orang miskin, untuk membantu orang-orang miskin. Dan bahkan apa yang pernah diperbuatnya, dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Dulu yang dia tarik 1 kali, dia akan kembalikan 4 kali. Dia bertanggung jawab lebih daripada itu setelah dia ketemu dengan Yesus. Makanya saya sampaikan saudara, banyak orang yang sudah mengalami masalah bertubi-tubi, sudah tahu firman Tuhan. Orang Kristen membaca firman Tuhan, sering mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak ada perubahan. Karena apa? Tidak ada niat untuk berubah, tidak ada pikiran untuk berubah.
Tapi apa terjadi dengan Zakheus maupun Paulus? Zakheus bersama keluarganya selamat, diselamatkan. Nah ini saudara-saudari kasar, orang kalau sudah berubah, sudah mengerti firman Tuhan, ketemu firman Tuhan, sama seperti penjual minuman keras tadi, begitu ketemu firman Tuhan dirinya berubah. Paulus begitu ketemu Yesus dirinya berubah dan siap diutus. Zakheus begitu ketemu Yesus dia diselamatkan, keluarganya diselamatkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia mau berubah. Karena dia mau berubah, pikirannya dia ubah. Oh ini nggak benar. Saudara seperti kasar itu. Apa artinya saudara? Apa artinya orang mengalami banyak hal, berpengetahuan firman Tuhan, jika pikirannya tidak berubah? Apa artinya orang sudah dibenturkan dengan masalah yang bertubi-tubi, tapi pikiran juga masih itu saja terus? Daud kalau pikirannya tidak berubah pada waktu itu, dia nggak akan disebut orang yang berkenan atau raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia tahu ini dosa ini, saya berzina itu berdosa. Dia bertobat, makanya Tuhan berkata dia menjadi orang berkenan karena dia menyadari aku disalah. Dia Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yunus kalau dia tidak sadar bahwa apa yang dilakukan adalah salah, maka dia akan berada di dalam percikan selama 3 hari dan orang-orang yang ada di Niniwe tidak akan bertobat. Karena dia sadar, dia berpikir berubah, seluruh kota penduduk Niniwe semuanya bertobat. Istri saya, kamu beberapa minggu gak merubah cara makannya. Saya nggak tahu belum semua atau belum. Tapi puji Tuhan, mendengarkan kata Tuhan. Berubah cara makannya. Puji Tuhan. Gula yang tadinya begitu tinggi langsung drop. Kemarin saya bilang lagi, kau udah mulai pegang tubuhnya. Oh ini udah terasa. Besok saya tahan gula. Saudara-saudari kasar itu, mulai berubah. Dan puji Tuhan, begitu pola makan berubah, enggak apa ya, langsung itu drastis. Dari hampir 400 langsung turun ke 100 lebih, kurang dari 2 dikit aja. Puji Tuhan. Karena apa? Pola pikir berubah. Nah ini saudara-saudari kasar. Selanjutnya, untuk mengubah daripada keadaan karakter dan kehidupan, maka ubahlah terlebih dahulu pikiran. Mau berubah apa? Mau berubah lingkungan, merubah anak-anak, merubah istri, merubah suami, merubah orang tua, ubah dulu pikiran kita. Ya. Orang gak akan menurut kita, orang gak akan ikuti kita. Maka paling gampang adalah supaya keadaan ini berubah, supaya lingkungan itu berubah, ubah saja diri sendiri lewat pikiran kita. Boleh berubah pikiran, ubah itu pikiran. Kecuali kalau nggak mau berubah. Jadi nggak lagi ada orang berkata, mengapa hidupku tidak berubah? Mengapa aku begini-begini saja? Mengapa bertubi-tubi masalahku terjadi? Sebenarnya sangat sederhana, sangat sederhana. Sebenarnya sangat sederhana. Kenapa saya katakan sederhana? Rumusnya adalah kalau ingin berubah, ubah dulu berpikir kita. Maka hidup kita juga akan berubah. Kan sederhana saja. Jadi nggak perlu kita repot memikirkan orang lain. Oh ini anak saya seperti ini, orang tua saya seperti ini. Nggak perlu lagi orang tua menyalahkan anak, anak menyalahkan orang tua, suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Kalau mau berubah, ubah dulu pikiran kita. Itu pasti akan berubah. Nah, kalau suami berubah, punya pikiran untuk berubah, istri juga pikiran untuk berubah. Kalau akan ketemu, clear semuanya, selesai. Anak juga jangan menyalahkan orang tua. Kalau diri sendiri pikirannya nggak berubah, bagaimana menyalahkan orang tua?
Sederhana, simpel banget. Ya, sangat-sangat simpel. Tapi kadang-kadang eksekusinya juga tidak sesimpel itu. Ya seperti yang saya katakan tadi di awal. Banyak orang berpikir dulu baru bertindak, tapi eksekusi bertindak dulu baru berpikir. Tapi sebagai orang yang sudah mengerti firman Tuhan, mari kita kembali kepada bimbingan firman Tuhan. Dan juga hasilkanlah sesuai dengan pertobatan atau hasilkanlah sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Nah ini saudara, sesungguhnya hidup kita hari ini adalah hasil dari pikiran kita itu hari kemarin. Apa yang kita pikirkan kemarin itu terjadi hari ini. Apa yang saya pikirkan dari Sabtu kemarin terjadi hari ini. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan ini. Ini saya sudah sampaikan kepada diri saya sendiri itu 2 minggu yang lalu. Sudah 2 minggu yang lalu saya sampaikan kepada diri sendiri. Karena apa? Saya sudah rangkum semuanya. Jadi sekarang saya berdoa. Saya tidak sedang menuduh siapa-siapa. Saya juga tidak berbicara kepada siapa atau tuliskan kepada siapa-siapa. Ini kepada diri saya sendiri yang sudah saya khotbahi 2 minggu yang lalu. Karena minggu lalu kan ada kebal. Artinya apa? 2 minggu yang lalu saya sudah berkhotbah untuk diri saya sendiri. Jadi saya tidak sedang menuduh seseorang, menyindir seseorang, menyinggung seseorang, enggak. Ini adalah sedang khotbah untuk diri saya sendiri. Itu sudah 2 minggu yang lalu. Sekarang saya ulang, saya juga berkhotbah untuk diri saya sendiri. Ya, ini baru. Hidup kita hari ini itu hasil pikiran hari kemarin. Dua orang kadang-kadang berbicara tentang berbuai dan lain sebagainya. Coba kita renungkan, benar tidak sih apa yang saya pikirkan kemarin? Apakah betul? Nah ini hidup itu mudah. Bagi orang yang berpikir bahwa hidup itu mudah. Tapi hidup itu juga sulit, susah. Bagi orang yang berpikir hidup itu susah. Mari saudara semua kita bersemangat. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang kita pikir hari ini itu akan terjadi hari besok. Kalau hari ini kita sudah mulai berpikir, oh ya apa yang berubah, cara pikir kita harus berubah. Itu pasti berubah karena sudah ada niat dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara berkata, segala sesuatu tergantung daripada diri kita sendiri. Jadi tidak perlu kita meniru orang lain, melototi orang lain perbuatan, nggak usah. Kita lihat saja diri kita sendiri. Kalau anak kita seperti itu, orang tua kita seperti itu, kenapa nggak berubah-ubah? Suamiku seperti itu, istriku seperti itu. Jadi kalau mereka nggak berubah, diri kita ya berubah, pikiran kita ya berubah. Kenapa? Ya firman Tuhan mengatakan demikian. Paulus dipakai Tuhan, Sakius keluarganya diselamatkan. Itu berawal dari pola pikiran berubah tadi yang ketemu Yesus. Penjual minuman keras menjadi tidak jualan lagi, dia berubah karena ingin berubah. Karena dia ketemu firman Tuhan. Dan kita kan orang-orang yang sudah mengerti firman Tuhan, tinggal kita mengeksekusi saja di dalam perbuatan kita sehari-hari. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah